dimulai dengan mengadakan perbedaan antara musbab dan syarat, seperti teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir, tetapi dimulai dengan menginterpretasi rumusan delik yang bersangkutan. Ajaran kausalitas yang dimaksud dalam ilmu pengetahuan hukum pidana adalah ajaran yang menjelaskan tentang kajian apakah seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dari serangkaian peristiwa-peristiwa pidana yang telah terjadi sebagai akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain, ajaran kausalitas bertujuan mencari hubungan sebab dan akibat dari suatu perbuatan pidana. Terdapat beberapa delik tertentu yang erat kaitannya dengan ajaran kausalitas, yaitu delik material dan delik yang dikualifikasi oleh akibatnya. Delik material menjadi salah satu delik yang memerlukan ajaran kausalitas karena di dalam rumusan delik material menekankan pada unsur akibat yang dilarang terjadi. Contohnya adalah pasal 338 KUHP yang menjelaskan tentang delik pembunuhan yang di dalamnya terdapat rumusan yang menyatakan bahwa harus ada akibat berupa hilangnya nyawa. Terwujudnya tindak pidana material secara sempurna adalah apabila akibat terlarang telah timbul dari tingkah laku. Tindak pidana material secara sempurna diperlukan syarat esensial, yaitu a. Terwujudnya tingkah laku, b. Terwujudnya akibat atau akibat konstitutif atau konstitutif default, dan c. adalah hubungan kausal verban antara wujud tingkah laku dengan akibat konstitutif. Untuk menentukan terwujudnya tingkah laku dengan terwujudnya akibat, tidaklah terdapat kesukaran. Akan tetapi, untuk menentukan bahwa suatu akibat yang timbul itu apakah benar disebabkan oleh terwujudnya tingkah laku, akan mendapat kesukaran. Berhubung seringkali timbulnya suatu akibat tertentu disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Selain delik material juga terdapat delik yang dikualifikasi oleh akibatnya, yang juga menerapkan hubungan sebab akibat dalam menentukan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Contohnya adalah delik penganiayaan biasa yang menyebabkan luka berat pasal 351 ayat 2 KUHP dan delik penganiayaan biasa yang menyebabkan mati pasal 351 ayat 3. Kedua jenis delik ini menerapkan ajaran kausalitas karena di dalamnya terdapat unsur-unsur pemberatan pidana sebagai akibat dari perbuatan yang melebihi maksud pelaku, yaitu luka berat atau hilangnya nyawa seseorang, sehingga pelaku tersebut dipidana lebih berat dari penganiayaan biasa dalam bentuk pokok pasal 351 ayat KUHP. Beberapa penjelasan di atas telah menunjukkan betapa pentingnya ajaran kausalitas dalam penerapan tindak pidana. Ajaran kausalitas bertujuan mencari hubungan sebab dan akibat dari suatu perbuatan pidana. Selain itu, kausalitas juga menjadi teori yang digunakan untuk mengkaji siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban dari suatu akibat tindak pidana. Pemahaman mengenai hubungan sebab akibat juga penting bagi aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku dari suatu tindak pidana, motif pelaku, dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Yang kedua, materi alasan pembenar dan pemaaf atau penghapusan hukum pidana. Alasan pembenar dan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana atau dijatuhi hukuman. Dalam hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukum terhadap pelaku tersebut, atau disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman. Dalam dasar-dasar yang meniadakan hukuman, terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar dan alasan pemaaf
merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana atau dijatuhi hukuman. Yang pertama, alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Macam-macam alasan pembenar adalah sebagai berikut. A. Daya paksa, pasal ke-48 KUHP. B. Pembelaan terpaksa, pasal 49 ayat 1 KUHP. C. Sebab menjalankan perintah undang-undang, pasal 50 KUHP. Dan D. Sebab menjalankan pemerintah jabatan yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menyediakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu A. Ketidakmampuan bertanggung jawab, pasal 44 KUHP. B. Daya paksa, pasal 48 KUHP. C. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 49 ayat 2 KUHP. Dan D. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang, pasal 51 ayat 2 KUHP. Sebagai kesimpulan, alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Sementara itu, alasan pembenar berarti alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Selain itu, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Sedangkan alasan pembenar bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekiranya adanya kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.